Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Febri. Kali ini dengan materi pangkat pecahan, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang pangkat bulat positif dan bulat negatif. Kemudian ini adalah bagian yang ketiga, yaitu pangkat pecahan. Oke, sebelum ke pengertian bilangan irasional, kita bahas dulu tentang bilangan rasional. Bilangan rasional definisinya yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Maka bilangan irasional adalah bilangan yang sebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B. Atau dengan kata lain, bilangan irasional itu dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal tak berujung, tak terbatas. Contoh bilangan irasional, yakni akar 2. Berapa akar 2? Itu 1,1414213 dan seterusnya. Bilangan pi 3,1415 dan seterusnya. Bilangan E 2,7182. Sedangkan untuk bilangan rasional, contohnya berapa? Misalnya 3. 3 termasuk bilangan rasional karena dia bisa dinyatakan dengan 3 per 1, 6 per 2, 9 per 3, dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang pengertian akar. Jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N itu sama dengan B jika dan hanya jika akar pangkat N dari B sama dengan A. Gitu ya. Maka di sini kita lihat keterangannya, akar pangkat N dari B itu disebutnya radikal. Dibaca akar pangkat N dari B. Kemudian B-nya disebut dengan radikan atau bilangan pokok yang ditarik akarnya. Sedangkan N-nya adalah disebut dengan indeks atau pangkat akar. Untuk contohnya, untuk bilangan rasional tadi sempat dibahas juga ya sebelumnya, yaitu 3. Karena 3 bisa dinyatakan dengan 3 per 1. Kalau ini contoh yang terkait dengan bentuk akar ya. Kalau misalnya kita lihat itu akar 25, akar pangkat 2 dari 25 adalah 5, karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ini yang berhubungan dengan definisi tadi, definisi akar. Kemudian contoh yang lainnya, akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sedangkan contoh bilangan irasional ya, dia yang kalau ditarik akar itu tadi bilangannya yang tidak berulang dan tidak terbatas. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 12, dan seterusnya. Bagaimana cara mencarinya? Biasanya kalau untuk yang bentuknya akar itu adalah dengan cara menyederhanakan. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pangkat pecahan. Nah, bilangan pangkat pecahan didefinisikan dengan A pangkat seper P sama dengan akar pangkat P dari A, dan A pangkat P per Q itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P, atau bisa juga akar pangkat Q dari A dipangkatkan P. Ya, kita lihat contohnya. Ubah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Yang pertama B pangkat 1 per 3, yang kedua B pangkat 2 per 3. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat yang A pangkat B pangkat 1/3, maka itu kita bisa tulis sesuai dengan definisi pangkat pecahan di atas menjadi akar pangkat 3 dari B. Kemudian kalau yang kedua B pangkat 2 per 3 itu adalah akar pangkat 3 dari B pangkat 2. Ya. Oke, contoh soal lagi. Nyatakan setiap bentuk akar berikut ke bentuk perpangkatan. Yang A-nya akar pangkat 2 dari Y. Yang soal keduanya adalah akar pangkat 4 dari Y pangkat 3. Oke, kita lihat penyelesaiannya.
yang bagian A, akar Y itu bisa kita tulis sama dengan Y pangkat 1/2. Jadi kalau pangkat yang nggak ditulis itu 1, akar yang nggak ditulis itu 2, maka menjadi Y pangkat 1/2. Yang B-nya, akar pangkat 4 dari Y pangkat 3, maka kita tulis dalam bentuk perpangkatannya adalah Y pangkat 3/4. Oke, selanjutnya kita bahas sifat-sifat dan operasi pangkat pecahan. Nah, itu sama dengan sifat-sifat pangkat bulat positif. Ingat ya, sebelumnya ada berapa? Ya, ada betul, ada 5. Nah, itu yang sama di pangkat pecahan juga sifat-sifatnya seperti itu. Jadi yang pangkat perkalian menjadi pangkat penjumlahan, pangkat pembagian jadi pengurangan, dan seterusnya yang ada 5 itu. Kita lihat contoh soalnya ya, langsung kita bahas. Sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. Soalnya 12 X pangkat 2/3 Y pangkat 0 Z pangkat min 1/3 dibagi dengan 3X pangkat setengah Y pangkat min 1/3 Z. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat. Di sini yang angka dengan angka dibagi, kemudian yang pangkatnya, yang bilangan pokoknya sama, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Di situ X-nya pangkat 2/3 dibagi dengan X pangkat setengah, berarti diselesaikannya dengan, kalau tadi pembagian jadi di pengurangan ya, berarti X pangkat 2/3 dikurang setengah. Kemudian Y-nya di sini pangkat 0 dibagi dengan pangkat min 1/3, berarti 0 dikurang min 1/3. Z-nya pangkat min 1/3 dibagi dengan Z doang berarti pangkatnya 1 ya, maka Z pangkat min 1/3 dikurangin 1. 12 dibagi 3 berapa? 4. Kemudian X pangkat 2/3 dikurang 1/2, ini berarti kita samakan penyebut menjadi pangkat per pangkatnya apa? Penyebutnya 6, berarti 2 kali 2 4 dikurangi 3 kali 1, maka 1/6. Kemudian Y-nya 0 dikurangi negatif, berarti 0 ditambah 1/3, maka Y-nya pangkat 1/3. Untuk Z-nya min 1/3 dikurangin 1. Satunya ini kita rubah menjadi 3/3, maka min 1 min 3/3 adalah min 4/3. Kalau udah kan di sini harus dirubah menjadi pangkat positif nih. Makanya tadinya pangkat negatif yaitu Z pangkat min 4/3, kita rubah menjadi 1/Z pangkat 4/3. Hasilnya 4X pangkat 1/6 Y pangkat 1/3 per Z pangkat 4/3. Karena di sini perintahnya rubah dalam bentuk pangkat positif, maka sudah pangkat positif selesai. Tapi kalau misalnya nanti ada soal yang ubah lagi dalam bentuk akar, maka ini kita rubah menjadi bentuk akar. Seperti itu ya. Bagian selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar yang dalam akar, yaitu akar A ditambah B ditambah 2 akar AB, atau akar A plus B dikurang 2 akar AB. Gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat caranya adalah akar A ditambah akar B-nya dikuadratin. Nah, ini kan berarti kalau dikuadratin atau dipangkatin 2, berarti dia perkalian berulang dari akar A ditambah akar B dikali akar A ditambah akar B. Kita peroleh akar A dikuadratin berarti A. Akar B dikuadratin B. Kemudian akar A kali B, akar A akar B, kemudian yang satu lagi akar B dikali akar A, berarti akar A dikali akar B menjadi plus 2 akar A akar B. Nah, di sini kalau kita tarik akar, maka diperoleh akar A ditambah B ditambah 2 akar A akar B itu adalah yang ini dikuadratin berarti hilang ya pangkat 2-nya. Oh, ditarik akar maka itu hilang jadi akar A ditambah akar B. Begitu juga berlaku untuk yang akar A dikurang akar B. Kalau dikuadratin itu di sini akar A dikuadratin itu kan A, akar B dikuadratin min akar B dikuadratin itu jadinya plus ya, plus B. Tapi kalau untuk yang akar A dikali akar B itu 2 akar AB min. Tarik akar,
kedua ruasnya menjadi, tapi ini ditulisnya yang ini duluan ya. Jadi akar A plus B dikurangin 2 akar A akar B, itu sama dengan yang di sebelah sini. Ditarik akar berarti pangkatnya hilang menjadi akar A dikurang akar B, dengan A-nya lebih besar dari B. Nah, ini, atau dengan bahasa lainnya gini, akar penjumlahan dua bilangan ditambah 2 kali perkalian dua bilangannya. Itu menjadi akar A ditambah akar B. Kalau yang ini dikurang. Itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh kok. Seperti ini. Misalnya, sederhanakan pangkat pecahan berikut. Yang pertama akar 5 ditambah 2 akar 6. Yang kedua akar 6 dikurang 2 akar 8. Nah, ini nanti akan menjadi yang seperti ini. Akar A ditambah akar B. Akar A dikurang akar B. Ya, kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama, akar 5 ditambah 2 akar 6. Berarti berapa yang dijumlahin 5, dua buah bilangan, kemudian ketika dikalikan menjadi 6. Maka kita dapat angka 3 ditambah 2 ditambah 2 kali akar 3 dikali akar 2. Jadi ini dikalikan hasilnya 6, ketika dijumlahkan hasilnya 5. Kalau bentuknya udah seperti ini berarti kan dia menjadi akar 3 ditambah akar 2. Akar ini A-nya, ini B-nya. Berarti ini yang tadi, akar 3 ditambah akar 2. Sudah, selesai. Kemudian untuk yang kedua, kalau akar 6 dikurangin 2 akar 8, kalau kita sederhanakan berapa yang kalau kita jumlahin dua bilangan itu menjadi 6, tapi kalau dikalikan menjadi 8. Dengan syarat nih, angka yang di depan ini harus 2 ya. Tadi juga kan 2 kan yang soal A-nya. Berarti yang dijumlahkan 6, berarti 4 ditambah 2. Yang dikalikan jadi 8, 4 kali 2. Kok enggak? Misalnya 6 itu kan bisa juga 5 tambah 1 kan? Tapi kalau 5 ditambah 1, kalau kita kaliin 5 kali 1, 5, bukan 8. Padahal di sini kita butuhnya 8. Nah, kalau udah, berarti ini A-nya, ini B-nya. Ingat tadi ya, A-nya harus lebih besar dari B. Berarti makanya ini khusus untuk yang di pengurangan, A-nya harus lebih besar dari B. Tapi kalau untuk penjumlahan sama aja. Mau A-nya yang 2 atau yang 3 ini tadi itu tidak masalah. Tapi kalau untuk yang di pengurangan, A-nya harus lebih besar dari B, berarti akar 4 dikurangin akar 2. Akar 4 itu bisa kita sederhanain lagi, yaitu 2. Berarti 2 dikurangin akar 2. Maka penyederhanaan bentuk akar 6 dikurang 2 akar 8 adalah 2 dikurang akar 2. Mudah bukan? Oke, sekarang bagian terakhir dari pangkat pecahan yang kita perlu pelajari adalah merasionalkan pecahan pangkat pecahan. Ya, atau bahasa lainnya adalah merasionalkan penyebut. Nah, kayak gitu. Kita lihat bagaimana caranya, yaitu dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu seperti apa? Nah, misalnya ini ada bentuk-bentuk akar sekawan. Yang pertama, A per C akar B. Akar sekawannya adalah akar B per akar B. Waktu di SMP, materi ini pernah disampaikan ya, di kelas 8 atau 9, kayak gitu. Kemudian bentuk akar sekawan yang kedua, misalnya ada bentuk A per C plus akar B, maka akar sekawannya adalah C min akar B per C min akar B. Kalau misalnya di sininya min, di akar sekawannya nanti jadinya plus. Itu ya. Kemudian yang ketiga, A per akar B ditambah akar C, maka akar sekawannya adalah akar B min akar C per akar B min akar C. Sama seperti yang soal bentuk yang B tadi. Ini juga kalau misalnya di sininya adalah pengurangan, maka akar sekawannya adalah yang penjumlahan. Nanti akan lebih jelas kalau kita bahas contoh ya. Oke, contoh soalnya nih ya. Rasionalkan pecahan pangkat pecahan atau merasionalkan penyebut. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Yang pertama 1 per 2 min akar 3. Kemudian yang kedua akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 min akar 3. Tadi caranya gimana? Dengan mengalihkan akar sekawan. Kita lihat penyelesaiannya untuk nomor 1. Nah, 1 per 2 min akar 3. Akar sekawannya adalah 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Maka
1/2 min akar 3 dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Tadi dapat 2 plus akar 3 per, di sini 2 kali 2 adalah 4, kemudian min dikalikan plus min, akar 3 dikali akar 3, keluar akarnya tinggal 3. Itu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, 4 dikurang 3 itu berapa? 1, maka 2 plus akar 3 dibagi 1, yaitu 2 plus akar 3. Udah ya. Kemudian yang nomor 2-nya, kita lihat bagian penyebutnya, akar 5 min akar 3. Berarti akar sekawannya adalah akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Maka soalnya ini kita kalikan dengan akar sekawan, didapat akar 5 dikali akar 5, jadi perkalian ini bentuk akar semua ini menjadi 5. Kemudian di sini karena ini bilangan yang sama, berarti akar 3 dikali akar 5 itu kan akar 15. Kemudian di sini akar 5 dikali akar 3 juga akar 15. Berarti menjadi 2 plus 2 akar 15. Dan akar 3 dikalikan dengan akar 3, yaitu 3 plus 3. Sedangkan yang bagian penyebutnya, akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3 min. Ini ya. Kalau sudah diselesaikan, 5 ditambah 3 itu 8. 5 dikurangi 3, 2. Berarti 8 plus 2 akar 15 per 2. Sederhana ini semua dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 2 akar 15 bagi 2 berarti plus akar 15. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan bahas atau kalian latihan soal ya. Seperti itu. Bisa kita bahas lagi nanti di pertemuan yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.